Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman Al-Farisi, pencari kebenaran dari negeri Persia. Dalam sejarah Islam terdapat sosok-sosok luar biasa yang kisah hidupnya memberi inspirasi hingga hari ini. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi, seorang pria dari Persia yang memimpin perjalanan panjang penuh penderitaan demi satu tujuan mulia, menemukan kebenaran sejati. Kisahnya bukan hanya perubahan tentang keyakinan, tetapi juga tentang keteguhan hati, pengorbanan, dan cahaya hidayah yang membimbing langkahnya. Latar belakang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi lahir di sebuah desa bernama Jayan, dekat kota Isfahan di Persia, yang sekarang merupakan wilayah Iran. Ia berasal dari keluarga terpandang dan sangat taat pada agama Majusi, yaitu penyembah api. Ayahnya adalah seorang tokoh agama Majusi yang fanatik dan begitu mencintai Salman, hingga sangat menjaganya dari pengaruh luar. Sejak kecil Salman ditugaskan merawat api suci di kuil dan dididik untuk mengabdikan hidup pada ajaran Majusi. Namun di balik kemewahan dan kedudukan tinggi dalam masyarakat, Salman merasa hatinya kosong. Ia mulai mempertanyakan kepercayaannya sendiri dan merasa bahwa ajaran Majusi tidak menjawab pertanyaan mendalam tentang kehidupan dan hubungan dengan Tuhan. Pertemuan pertama dengan agama Nasrani. Suatu hari saat melakukan perjalanan, Salman melihat sekelompok orang Nasrani sedang beribadah di sebuah gereja. Ia merasa terpesona melihat cara mereka menyembah Tuhan. Hatinya tergugah dan ia mulai berpikir bahwa ini jalan yang lebih dekat dengan kebenaran dibanding ajaran Majusi. Ia pun mulai diam-diam mengunjungi gereja tersebut, belajar ajaran mereka, dan meyakini bahwa agama ini lebih benar daripada kepercayaan lamanya. Akhirnya dengan tekad bulat, Salman meninggalkan rumah dan keluarganya untuk memulai perjalanan mencari kebenaran. Ia menuju ke Suriah dan tinggal bersama seorang pendeta Nasrani yang alim dan soleh. Perjalanan panjang mencari kebenaran. Perjalanan Salman tidak berhenti di situ. Ketika gurunya meninggal, ia disarankan untuk menemui pendeta lain di Mosul, lalu di Nusaybin, dan akhirnya di Amuria, Turki modern. Di setiap tempat ia tinggal bertahun-tahun belajar dan beribadah. Namun takdir selalu mempertemukannya dengan guru yang akan wafat. Di Amuria, gurunya yang terakhir memberi pesan penting. Akan datang seorang nabi terakhir dari tanah Arab. Ia memiliki tiga tanda kenabian: tidak menerima sedekah, menerima hadiah, dan memiliki tanda kenabian di antara pundaknya. Guru tersebut mendorong Salman untuk pergi ke tanah Arab jika ingin menemukan kebenaran sejati. Dikhianati dan dijual sebagai budak, Salman lalu bergabung dengan sekelompok pedagang Arab yang menuju Hijaz. Namun dalam perjalanan,
ia dikhianati dan dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi di Yathrib, Madinah. Meski kehidupannya berubah drastis dan menjadi penuh penderitaan, harapannya tidak padam. Ia yakin bahwa tempat ini adalah lokasi yang disebut gurunya dan bahwa nabi yang dijanjikan akan datang di sini. Pertemuan yang mengubah segalanya. Tak lama kemudian, Salman mendengar kabar tentang seorang pria dari Mekah yang mengaku sebagai nabi dan kini tinggal di Madinah. Salman sangat ingin bertemu, dan saat kesempatan datang, ia mengujinya berdasarkan tanda-tanda yang ia ketahui. Pertama, ia memberikan makanan sebagai sedekah. Nabi tidak menyentuhnya, hanya memberikan kepada sahabat. Lalu ia datang membawa hadiah dan Nabi menerimanya. Kemudian ia pun melihat tanda-tanda kenabian di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya mantap, ia bersahadat dan memeluk Islam. Dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun telah menjadi muslim, Salman masih hidup sebagai budak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Salman dan membantu mengusahakan kemerdekaannya. Para sahabat turut serta. Mereka menanam 300 pohon kurma dan mengumpulkan sejumlah emas sebagai syarat pembebasannya. Dengan kebersamaan dan kerja keras, akhirnya Salman dimerdekakan dan menjadi sahabat Nabi yang merdeka lahir dan batin. Peran strategis dalam sejarah Islam. Salman Al-Farisi tidak hanya menjadi muslim biasa, ia menjadi tokoh penting, khususnya dalam peristiwa Perang Khandaq. Saat kaum Quraisy dan sekutunya bersiap mengepung Madinah, Salman memberikan ide taktis yang belum dikenal di tanah Arab: menggali parit di sekitar kota. Strategi ini sangat efektif dan menjadi faktor penentu kemenangan kaum muslimin. Ide itu diambil dari pengalaman militer Persia, negeri asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, "Salman adalah bagian dari kami Ahlul Bait, sebuah kehormatan besar." Dari kisah Salman mengajarkan banyak hal. Semangat mencari kebenaran, ia rela meninggalkan keluarga, kekayaan, dan kenyamanan demi mencari Tuhan yang sejati. Keteguhan dan kesabaran. Meskipun menjadi budak dan mengalami pengkhianatan, ia tidak menyerah. Persaudaraan dalam Islam. Islam memuliakan siapapun yang beriman tanpa melihat asal bangsa atau status sosial. Salman, seorang Persia, menjadi sahabat dekat Rasulullah. Kisah Salman Al-Farisi adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama universal, bahwa kebenaran bisa ditentukan oleh siapa saja asalkan mereka sungguh-sungguh mencarinya. Dari penjaga api hingga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Salman adalah inspirasi bagi siapapun yang mencari cahaya dalam gelap.